Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan dari surat As-Saffat. Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada ayat 101. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan tafsiran lain dari perkataan Nabi Ibrahim ketika dia berkata, Inni dhahibun ila rabbi sayahdin, dalam ayat 99. Sungguhnya aku pergi menuju Rabbku, sungguhnya dia akan beri aku petunjuk. Sebagian ahli tafsir menyatakan perkataan ini diucapkan oleh Ibrahim sebelum dia dilemparkan ke dalam kobaran api. Yaitu dia bilang sudah selesai, saya akan pergi menuju Allah. Dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Dia mengatakan ini dhahibun ila rabbi, saya akan pergi menuju Rabbku. Sayahdin, bahwasanya Rabbku akan beri petunjuk kepadaku menuju surga. Ini salah satu tafsiran. Tapi tafsiran yang masyhur adalah ungkapan ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam setelah dia selamat dari kobaran api. Kemudian dia berkata, ini dhahibun ila rabbi sayahdin, sungguhnya aku pergi menuju Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Dan dalam ayat yang lain, ini muhajirun ila rabbi, sungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku. Maka Ibrahim alaihissalam meninggalkan kotanya, kota tempat kelahirannya, tempat dia tumbuh berkembang di situ, semua kenangan dia tinggalkan, ayahnya, keluarganya. Maka dia pergi, dia mengatakan ini dhahibun ila rabbi, aku pergi kepada Rabbku. Yaitu dia menisbahkan Rabb kepada dirinya, dia tidak mengatakan Rabbil Alamin, tapi dia mengatakan kepada Rabbku, yaitu tarbiyah khasah. Itu bosnya ketika itu dia mengatakan aku akan kembali kepada Rabbku, yaitu Rabbku yang akan mengurusiku. Karena tarbiyah terkait dengan tadbir, pengaturan. Dia entah mau kemana, dia pergi, hanya Allah yang bisa beri petunjuk kepadanya. Maka dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kota Babilonia. Maka kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku dari anak yang soleh. Maka Allah mengatakan, fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Dan kita sudah singgung bahwasanya yang dimaksud dengan gulam halim, anak yang sangat sabar, adalah Ismail alaihissalam. Adapun Ishak, maka Allah beri kabar dengan bigulamin alim, dengan anak yang sangat berilmu. Adapun Nabi Ismail bigulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Karena Ahlul Kitab menyelisihi dalam hal ini, mereka mengatakan yang disembelih bukan Ismail, tapi yang disembelih adalah apa? Ishak. Kemudian juga diriwayatkan dari sebagian salaf mengikuti pendapat tersebut. Mereka menyatakan bahwasanya yang dimaksud, yang disembelih adalah siapa? Ishak, bukan Ismail. Namun yang benar adalah Ismail. Insyaallah akan kita jelaskan di tengah kajian insyaallah taala. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Alhasil akhirnya Ismail lahir, kemudian dia pun tumbuh berkembang di kota Mekah. Sampailah dia falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala dia anak itu sampai pada umur sanggup, yaitu sa'ya itu usaha, kalau bahasa Arab itu dia bisa membantu ayahnya. Ada yang mengatakan dia sudah bisa membantu ayahnya dalam ibadah, bisa membantu ayahnya dalam urusan-urusan ayahnya, yaitu mampu bekerja bersama ayahnya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan umurnya ketika itu 13 tahun. 13 tahun. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Ibrahim alaihissalam baru punya anak Ismail usia 86 tahun. Kemudian Ismail alaihissalam terus punya anak satu-satunya sampai usia 13 tahun. Setelah Ismail usia 13 tahun, baru kemudian Ibrahim alaihissalam dianugerahi anak kedua, yaitu Ishak. Berarti umur Ibrahim 99 tahun. 86 tambah 13 berapa?
99 tahun baru lahir Ishak. Jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Tetapi ketika terjadi kejadian ini, dan Ismail mengenal Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan dan juga disebut oleh Ibnu Hajar bahwasanya sebagian riwayat menunjukkan Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail di Mekah, dia sering bolak-balik menengok Ismail dengan mengendarai burak. Ya, karena Ibrahim tinggalnya di Palestina. Sementara jarak antara Palestina dengan Mekah sekitar mungkin 1000 kilo lebih ya. Dari Mekah ke Madinah aja 450 kilo atau 500 kilo, dari Madinah ke Syam mungkin 1500 kilo, sehingga dia pulang balik naik burak nengok anaknya. Sampai akhirnya sang anak mulai remaja usia 13 tahun, dan disitulah seorang ayah benar-benar terpikat hatinya kepada anaknya semata wayang, yaitu anak satu-satunya. Dan tiba-tiba Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat. Ternyata Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya. Dan kita tahu bahwasanya mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Fatah, ketika Allah menyatakan Allah telah membenarkan mimpi Rasulullah SAW, yaitu la tadkhulul masjidil haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Itu Nabi bermimpi bahwasanya Nabi akan tawaf di Ka'bah, akan umrah, kemudian mencukur rambutnya. Maka itu mimpi Nabi dan akhirnya terjadi. Karena mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Demikian juga sebelumnya mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang dia mengatakan, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bahwasanya ada matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Dan itu mimpi tersebut akhirnya terjadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang bangsawan. Demikian juga Rasulullah SAW sebelum diberi wahyu melalui malaikat Jibril, Rasulullah SAW sering bermimpi. Ya, ru'ya sadiqah. Rasulullah mimpi dengan mimpi yang benar, dan Rasulullah sebutkan ru'ya tersebut ja'a ka falaqi subhi, yaitu seperti cahaya di pagi hari, benar-benar terang benderang. Mimpinya jelas, tidak aneh-aneh dan jelas dan menjadi nyata. Dan di antara mimpi juga sebelumnya lagi mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi melihat dia menyembelih anaknya. Oleh karenanya wahyu bagi para nabi adalah bagi para nabi adalah wahyu, dan dia adalah derajat wahyu yang paling rendah. Derajat wahyu yang paling rendah. Di atasnya masih ada derajat yang lain ya. Seperti Allah mengutus melalui malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya juga misalnya Allah berbicara langsung kepada Nabi tersebut, seperti Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ya, sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah, sampai sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Itu Abu Dzar bertanya radhiyallahu anhu, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga seperti wahyu yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi Musa. Ini derajatnya tinggi karena langsung berbicara kepada Nabi Musa tanpa perantara malaikat. Intinya wahyu itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah mimpi. Jadi wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim atau mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim dilihat Nabi Ibrahim adalah wahyu, dan dia wahyu paling rendah. Berbeda dengan manusia biasa, mimpinya bisa jadi ngaco. Adapun mimpi para nabi tidak bisa dipermainkan oleh syaitan. Oleh karenanya, kalau seorang saleh bermimpi, maka dia harus verifikasi dengan syariat yang jelas. Karena mimpi dia bisa jadi tidak
tercampur baur dengan yang lain atau dia mungkin kurang paham dengan apa yang dia lihat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, jika seorang dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, wahai fulan, besok adalah 1 Ramadan. Maka apa yang dia lakukan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, kita tahu bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi seperti melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Tetapi kondisi seorang bermimpi bisa macam-macam. Bisa jadi dia salah lihat, bisa jadi dia salah dengar. Namanya juga dalam alam apa? Mimpi. Maka dia harus verifikasi dengan syariat yang tegas, yaitu sabda Nabi yang Nabi sampaikan kepada para sahabat ketika di alam terjaga, alam nyata. Oleh karenanya dia tidak boleh langsung membenarkan Nabi, maka dia harus cek dengan melihat hilal. Karena Nabi ketika masih hidup, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat apa? Hilal. Maksud saya, Imam Nawawi ingin mengatakan ketika seorang mimpinya tidak bisa jadi syariat, tidak bisa menjadi wahyu karena manusia tidak maksum dalam mimpinya. Adapun para nabi, mimpinya pun maksum, terjaga dari hal-hal yang aneh-aneh, terjaga dari gangguan syaitan. Makanya ketika para nabi bermimpi, maka itu adalah wahyu, akan terjadi sesuai dengan kenyataan. Ya. Seperti Rasulullah mengatakan dalam perang Uhud, inni ra'aitu bakaratan tuthbah. Aku melihat bahwasanya ya ada seekor sapi yang disembelih ketika perang Uhud. Itu kemudian Rasulullah takwilkan bahwasanya ada dari sahabatnya atau ahlul baitnya, keluarganya akan meninggal dunia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, dia tahu itu wahyu. Dia itu wahyu, bukan godaan syaitan, karena dia seorang nabi. Maka dia langsung datang kepada anaknya untuk menjalankan konten dari mimpi tersebut. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu patuh kepada perintah Allah. Dia tidak tunggu wahyu yang tingkatannya lebih tinggi. Ini mimpi, mungkin salah. Dia tidak tunggu mimpi 2 kali atau 3 kali. Dan dia tidak protes, ya Allah, nggak ada mimpi yang lain kah? Kok mimpinya begini? Dia tidak protes. Dan dia tidak memberi penawaran, ya Allah, adakah perintah yang lain? Mimpi sekali, dia yakin itu dari Allah dan dia langsung kerjakan. Makanya Allah memuji Ibrahim dengan berkata, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan perintah-perintah dan dia sempurnakan perintah-perintah tersebut, Ibrahim alaihissalam langsung tunduk jika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa basa-basi, tanpa ada keraguan. Maka begitu dia mimpi sekali, dia langsung datang kepada putranya untuk menjalankan konsekuensi dari mimpi tersebut. Dan subhanallah, Allah puji Ibrahim di saat yang sangat sulit. Ketika itu anaknya cuma berapa? 1, Ismail. Artinya ini Ismail dia tunggu kelahirannya 60 tahunan. Baru lahir siapa? Ismail. Kita sudah sampaikan pada pertemuan lalu, taruhlah Ibrahim keluar dari negerinya umur 20-an, kemudian dia baru punya anak umur 86, sekitar 60 tahun dia menanti. Setelah itu anak itu lahir, sudah remaja, disuruh untuk disembelih. Dan artinya apa? Istrinya si Sarah mandul. Dia pun sudah tua. Jadi kalau dia bunuh anak ini, kemungkinan dia nggak punya anak. Kalau dia bunuh anak ini satu-satunya, kemungkinan dia nggak punya anak. Kalau dia sudah nikah sama Sarah puluhan tahun nggak punya anak, sementara Hajar di Mekah dan akhirnya meninggal juga. Maka ketika itu ini ujian sangat berat. Dan anak ini lagi remaja-remajanya. Beda ketika anak misalnya meninggal baru lahir, memang berat, tapi masih lebih ringan. Lebih ringan lagi kalau cuma keguguran. Ya, lebih berat, semakin anak itu besar semakin berat. Ketika sudah keluar meninggal lebih berat lagi. Ketika sudah berusia beberapa tahun lebih berat lagi. Seperti Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, Rasulullah SAW menangis. Usianya tidak sampai 2 tahun dan meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar, semakin jadi, semakin berat. Saya tahu ada seorang punya anak satu-satunya, semata wayang, kuliah, kedokteran, lulus, kalau nggak salah sudah koas, terus meninggal. Anak satu-satunya. Setelah perjalanan panjang dia rawat anak ini sampai menjadi anak soleh, kemudian jadi seorang dokter, kemudian meninggal. Tidak sama ketika mungkin masih kecil meninggal dunia. Maka Allah uji Ibrahim di saat anaknya remaja,
sudah balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa disuruh, sudah bisa aktif, sudah bisa ngerti, sudah bisa bantu ayahnya, sudah bisa bantu kerjaan ayahnya, sudah bisa ikut urusin dakwah. Kemudian anak itu disuruh untuk disembelih. Maka ini berat sekali bagi Ibrahim alaihissalam. Seandainya masih punya anak yang lain, oke. Apalagi anak tersebut anak soleh. Kalau anaknya bandel, ya udah mati enggak apa-apa nak ya. Sudah. Anaknya kurang ajar, narkoba, macam-macam, meninggal. Alhamdulillah, sudah. Ala kulli hal. Sudah meninggal, selesai. Beban bagi orang tua. Enggak, ini yang meninggal anak sangat soleh, sangat patuh. Yang Allah telah mengabarkan sebelumnya, bigulamin halim, anak yang sangat sabar. Maka ini ujian yang sangat berat. Maka Ibrahim datang kepada ayah, anaknya, kemudian dia mulai mengutarakan mimpinya. Dia berkata, ya bunayya. Ya bunaya. Bunaya itu panggilan kasih sayang. Kalau panggilan biasa, ya ibni, wahai putraku. Kalau bahasa Indonesia apa? Kalau kita panggil anak kasih sayang kita bilang apa? Kalau bapak, wahai bapakku. Tapi kalau lebih halus, wahai ayah, ayahanda. Ya abati, ya abi, ya abati. Kalau ya ibni, wahai anakku, ya bunaya, yaitu anak yang aku sayangi, maknanya demikian. Ya. Ya. Itulah yang disebutkan Nuh kepada putranya ketika putranya bandel, dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku yang aku sayangi, naiklah ke kapal kami bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang kafir. Tapi di sini Ibrahim memanggil putranya dengan kalimat penuh kasih sayang, ya bunayya. Supaya apa? Anaknya tahu bahwasanya sang ayah sangat sayang kepada sang anak. Inni ara fil manami anni athbahuka. Sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku sedang menyembelih engkau. Di sini sebagian ulama mengatakan Ibrahim alaihissalam mengutarakan mimpinya dengan fi'il mudhari yang menunjukkan continuous tense, yaitu sedang berlangsung. Padahal dia sudah lihat. Dia tidak menggunakan past tense. Dia tidak mengatakan inni ra'aitu, sungguhnya aku telah melihat dalam mimpi. Tetapi dia mengatakan inni ara, aku sedang melihat, dalam seakan-akan mimpi tersebut hadir di hadapannya. Mimpi tersebut terngiang-ngiang dalam benaknya. Sehingga ketika dia mengutarakan mimpi tersebut, seakan-akan mimpi tersebut masih berada di depan matanya, sedang berjalan dalam benaknya. Sehingga dia mengatakan, inni ara fil manami. Sungguhnya aku sedang melihat dalam mimpiku. Ya. Anni athbahuka. Sungguhnya aku sedang menyembelihmu. Aku sedang menyembelihmu. Maksudnya, mimpi tersebut benar-benar perkara yang hadir di hadapan pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia mengutarakan seakan-akan sedang menyaksikan mimpi tersebut. Ini menunjukkan perhatian Ibrahim terhadap mimpi tersebut, sehingga dia ketika menyampaikan bukan dengan past tense tapi dengan continuous tense. Fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau? Ini penting bagi pelajaran bagi kita dalam ilmu parenting, bahwasanya orang tua harus dekat dengan anak. Orang tua harus dekat dengan anak, dan anak adalah tempat diskusi, ya. Ketika anak masih kecil mungkin kita tinggal perintah, kita doktrin, kita perintah, kita doktrin. Tapi ketika anak sudah mulai remaja, kita mulai ajak diskusi, ajak berpikir. Sehingga anak merasa dihargai dan dia merasa dipercaya oleh ayahnya, sehingga dia merasa dibebani tanggung jawab oleh ayahnya, dan itu penting sehingga anak dekat dengan orang tua. Dan itu akan menimbulkan kasih sayang luar biasa antara anak dengan orang tua. Dan kalau anak dekat dengan orang tua, maka secara umum anak tersebut susah untuk nakal dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak menjadi nakal? Ketika jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua, jauh dari bapaknya, dari ibunya. Sehingga tidak merasa ada kedekatan orang tua, sehingga dia nakal, mungkin dia cari tempat curhat yang lain, mungkin dia curhat kepada teman-teman yang sebaya dengan dia yang ngaco, mungkin dia curhat kepada teman main gamenya, ya. Dan ini potensi anak untuk nakal besar. Oleh karenanya kedekatan orang tua sama anak sangat penting, dan di sini Ibrahim alaihissalam dia akan melaksanakan perintah Allah. Anaknya setuju enggak setuju dia akan kerjakan, gitu tidak? Karena ini perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Meskipun dalam mimpi dalam bentuk kabar, tapi ini perintah, yaitu sembelihlah anakmu. Seandainya anaknya kabur, ya sudah itu lain cerita. Tapi kalau anaknya enggak mau, dia tetap akan berusaha menyembelih anaknya. Tetapi sebagai orang tua yang baik, maka dia ajak diskusi anaknya. Dia mengatakan, fanzur madza tara. Bagaimana menurut engkau wahai putraku? Dan ini penting. Bahkan kalau kita ingin menghukum anak kita, ya, anak kita kan benar dan salah. Dan dalam pendidikan harus ada
targhib dan tarhib. Targhib itu kalau anak baik kita kasih apresiasi, kalau dia buruk kita kasih hukuman, ya. Kasih hukuman. Tetapi orang tua sebelum menghukum hendaknya dia menjelaskan. Nah, kau tahu kan ayah sayang sama kamu. Kau tahu kan kau melanggar. Kan ayah sudah kasih ingat berapa kali, 2 kali nak. Benar enggak? Jadi tunjukkan bahwasanya kita ketika menghukum bukan karena benci, tapi karena demi kebaikan dia. Karena dia telah melanggar peraturan. Sehingga ketika kita hukum, dia harus ngerti. Jangan kita main hukum, jangan kita main pukul, jangan kita langsung kemudian memberi hukuman kepadanya tanpa ada penjelasan. Sehingga apalagi kalau ada perkara yang berat yang mungkin menyelisih kesukaannya, menyelisih keinginannya, maka kita harus tunjukkan bahwasanya semua karena kasih sayang. Sehingga ketika dia melaksanakan pun dengan kebencian, dia pun tahu bahwasanya ini karena ayahnya sayang sama dia. Ini karena ibunya sayang sama dia. Banyak orang tua tidak pandai dalam menjelaskan hal ini. Maka datang-datang hantam anaknya, datang-datang pukul anaknya, datang-datang kemudian dibentak anaknya tanpa ada penjelasan sehingga anaknya merasa orang tuanya benci kepada dia. Maka di antara dalam ilmu parenting bahwasanya anak harus sadar bahwasanya ayahnya sayang meskipun ketika menghukum atau memerintahkan yang dia tidak sukai. Ya. Seperti ini namanya anak tidak ingin disembelih. Maka Ibrahim buka dengan ya bunayya, wahai putraku yang aku sayangi. Agar Ismail tahu, dan Ismail tahu siapa bapaknya Ibrahim, orang yang sangat soleh. Maka diajak diskusi, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Maka dia mengatakan qala ya abati, dia jawab dengan penuh penghormatan, wahai ayahanda, abati. Ya. Dan itu ungkapan dalam bahasa Arab kepada orang tua yang menunjukkan penuh penghormatan. Lebih tinggi daripada ya abi, tapi apa ya? Abati. Seperti Ibrahim ketika mendakwahi ayahnya dia mengatakan ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, kenapa kau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa membantumu sama sekali? Wahai ayahanda, sungguhnya aku punya ilmu yang kebetulan kau tidak punya ilmu. Dia tidak bilang ayahanda kau goblok, enggak. Dia bilang saya punya ilmu yang kebetulan kau tidak punya. Maksudnya dengan penuh penghormatan. Dia mengatakan ya abati. Karena dia akan menyampaikan sesuatu yang ayahnya pun tidak suka. Maka dia tunjukkan apa? Penghormatan. Maka Ibrahim mengatakan ya bunaya, Ismail membalas dengan mengatakan ya abati. Dan dia berkata ya abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang kau perintahkan kepadaku. Ini sebagian lama berusaha mengambil faedah dari kalimat ini. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Dia tidak mengatakan, ya ayahanda, idbahni, silakan sembelih aku. Itu berat didengar oleh ayahnya. Apa namanya? Dia tidak bilang, wahai ayahanda, tafadhal, idbahni, silakan sembelih aku. Enggak. Tapi dia mengatakan, lakukan apa yang kau diperintahkan. Kemudian dia seakan-akan mengingatkan kepada ayahnya, apa yang kau lakukan bukan kehendakmu ayahanda, tapi perintah Allah. If'al ma tu'mar. Maksudnya jawaban Ismail luar biasa. Lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Beda kalau dia bilang, silakan ayah, nyembelih, silakan. Berat bagi mengucapkan kalimat sembelih dan berat juga didengar oleh sang ayah. Dan tentu Ibrahim juga kasih sayang, sangat sayang kepada anaknya. Maka Ismail bukannya kabur, malah mendukung. Dia tidak mengatakan, ayah enggak ada yang lain kah? Enggak ada perintah lain. Saya kan anak satu-satunya ayah. Apa enggak ada yang lain? Mungkin mimpimu salah ya. If'al ma tu'mar, lakukan. Dan sebagian ulama mengambil faedah juga, ini dalil bahwasanya al-mafdhul, orang yang lebih rendah boleh menasihati orang yang di atas lebih alim. Tidaklah orang yang lebih rendah mencegah dia dari menasihati orang yang lebih alim jika itu bermanfaat. Maka di sini Ismail yang tentu derajatnya lebih rendah daripada ayahnya Ibrahim Khalilur Rahman kekasih Allah, tetap beri nasihat kepada ayahnya. Dia mengatakan if'al, lakukan ma tu'mar, apa yang kau diperintahkan. Sungguhnya apa yang kau lakukan itu perintah Allah. Kemudian untuk menguatkan ayahnya, dia berkata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan kau dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar, termasuk barisan-barisan orang yang sabar. Dan
Ini bagaimana Ismail bertawakal kepada Allah dan dia tidak pede dengan imannya, maka dia mengatakan insya Allah. Ini penting karena kita nggak tahu iman kita bisa berubah, semangat kita bisa berubah, bisa pudar. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita bilang insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, janganlah kau berkata kepada suatu perkara yang aku akan melakukannya besok kecuali kau berkata insya Allah. Insya Allah untuk isti'anah, minta bantuan Allah, karena yang bisa mewujudkan keinginanku kecuali hanya siapa? Allah. Jangan lupa bilang apa? Insya Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia berkata la atufanna ala tis'atan wa tis'ina imra'atan, saya akan menggauli malam ini al-lailah, saya akan datangi 99 wanita, saya mau gauli dalam satu malam ini. Kemudian setiap wanita tersebut akan melahirkan seorang anak yujahidu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bilang ucapkan insyaallah, dia lupa bilang apa? Insyaallah. Akhirnya enggak ada anak yang jadi kecuali satu orang, itu pun anak yang cacat. Seandainya, kata Nabi SAW, seandainya Sulaiman alaihissalam mengucapkan insyaallah, maka akan hamil semuanya dan akan melahirkan anak-anak yang semua berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Sulaiman ketika berhubungan pun niatnya baik, ingin punya anak sebagai mujahid, tapi dia lupa bilang apa? Insyaallah. Maka insyaallah itu penting. Dalam hadis juga Rasulullah sebutkan ketika Dzulkarnain membuat yaitu benteng yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj, maka setiap hari Ya'juj Ma'juj bolongi benteng tersebut. Dia lobangi, enggak bisa. Enggak bisa. Nanti ada suatu saat ketika waktunya lubang tersebut akan bisa dibolongi dan mereka keluar. Disebut dalam hadis ada di antara mereka berkata, insyaallah besok lubang. Sekian tahun akhirnya ada yang bilang apa? Insyaallah. Kita bilang insyaallah, akhirnya lubang tersebut dibolongi, karena setiap lubang tutup lagi. Ketika ada yang bilang insyaallah, lubang itu tidak tertutup lagi. Jadi penting kita jangan terlalu pede dengan kemampuan kita. Maka kalau kita melakukan aktivitas, kita bilang apa? Insya Allah. Insya Allah. Maka Ismail berkata, satajiduni, wahai ayahanda, kau akan dapati aku insya Allah termasuk minas sabirin, akan termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Maka ini menguatkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua telah berserah diri, pasrah, fawwadha al-amra ila Allah. Dua-duanya menyerahkan urusan kepada Allah. Dua-duanya pasrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim menundukkan Ismail di tanah. Tallahu itu dia jatuhkan ke tanah. Lil jabin, jabin itu ini. Ini namanya apa? Bahasa Indonesia? Dahi. Kalau ini pelipis, ini bukan? Yang ini apa namanya? Dahi. Ini namanya dahi. Ini namanya jidat. Jadi setiap manusia punya jabinan, ada dua jabin. Ini namanya jabin, ini bahasa Arab. Jabin namanya apa namanya? Jabha atau dahi atau jidat. Jadi Ibrahim alaihissalam menundukkan Ismail, mensungkurkan Ismail dengan salah satu bagian dahi kanan atau dahi kiri, sehingga benar-benar menempel ke tanah. Menempel ke tanah, kemudian dihadapkan ke tempat lain. Maksudnya Ismail tidak menghadap Ibrahim baru Ibrahim sembelih, enggak, tapi ditaruh di pelipisnya atau di dahinya, sehingga dia dari belakang, sehingga ketika dia menyembelih, sang anak tidak melihat belati dan dia pun tidak melihat wajah sang anak ketika menyembelih. Ini diantara usaha agar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bisa menghalangi perintah Allah, kalau kita bisa hilangkan. Karena kalau seandainya Ismail menghadap ke dia, tentu dia akan bergoncang hatinya. Susah. Ismail pun kelihat ayahnya gini, mungkin dia ketakutan. Maka caranya diantaranya untuk mengurangi beban, maka dibalikkan ke arah sana, kemudian disembelih dari belakang. Saya tanya sama antum, mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Mana lebih hebat, Ibrahim atau Ismail?
Ibrahim yang luar biasa tegar untuk menyembelih anaknya atau Ismail yang tegar untuk disembelih? Mana yang lebih hebat? Yang bilang Ibrahim angkat tangan. Yang bilang Ismail? Dua-duanya hebat, tapi Allah alam yang lebih hebat adalah Ibrahim. Dari beberapa sisi. Ismail tentu anak yang masih muda pingin senang-senang, tapi beda antara kasih sayang anak kepada ayah dengan ayah kepada anak. Dan Ismail ini anak yang sudah dinantikan puluhan tahun. Untuk bisa keluar Ismail perjuangan panjang, ceritanya panjang. Menanti, kemudian akhirnya menikah dengan Hajar, kemudian punya anak. Saroh istri pertama cemburu, harus bawa pergi. Perjuangan cerita panjang. Ceritanya panjang. Anak yang diarep-arepin, dinantikan puluhan tahun, kemudian disuruh sembelih. Memang Ismail hebat, tapi Ibrahim lebih hebat. Yang kedua, kasih sayang ayah kepada anak lebih daripada kasih sayang anak kepada ayah. Mana lebih kuat kasih sayang? Orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua? Saya tanya. Mana yang bilang kasih sayang orang tua kepada anak lebih besar, angkat tangan. Yang bilang kasih sayang anak kepada orang tua lebih besar, angkat tangan. Kalau ada angkatan, orang tuanya mungkin nakal. Secara umum, orang tua lebih sayang kepada anak. Oleh karena di antara yang menakjubkan ketika Allah sebutkan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam surat An-Nisa, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara wanita-wanita yang kalian haram untuk kalian nikahi adalah ibu kalian, putri kalian, saudari kalian, tante kalian, bibi kalian, ibu kalian yang menyusui kalian, ponakan kalian, anak ponakan dari saudara laki, ponakan dari saudari perempuan, kemudian ibu kalian yang menyusui kalian, kemudian wanita saudara susuan, kemudian warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dan anak-anak bawaan istri, anak-anak perempuan bawaan istri, misalnya seorang laki menikah dengan janda. Janda ini punya anak-anak perempuan. Paham? Maka kata Allah, kalau kau sudah menggauli ibunya, maka anak-anak ini semua mahram, putri-putri ini mahram. Disebut rabibah, jamaknya rabaib. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Maka tidak boleh kalian nikahi karena itu mahram abadi. Karena kalian sudah menggauli ibunya. Ya sudah, seorang laki sudah gauli ibunya, putri-putri anak-anak bawaan tersebut jadi mahram. Fa illam takunu dakhaltum bihinna. Kalau kalian belum menggauli ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa menikahi wanita-wanita ini. Misalnya ada Juminten punya anak namanya Juleha. Kemudian si Paijo, perhatikan, Juminten punya anak siapa? Juleha. Juminten umurnya 40, Juleha umurnya 20. Mungkin atau tidak? Oh bisa. Juminten Juleha habis ini. Ya udah, kita salat Isya dulu baru kita lanjut Juminten dan Juleha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita sampai tadi pada siapa? Paijo, Juminten dan Juleha. Nah, jika Paijo menikah dengan Juminten dan Juminten punya anak Juleha, jika ternyata Paijo sudah menggauli Juminten, maka Juleha menjadi mahramnya. Juleha menjadi apa? Mahramnya. Tetapi jika Juminten menikah dengan Juleha, kemudian belum digauli, kemudian cerai, maka Paijo boleh nikah dengan Juleha. Kenapa? Karena Juminten ibunya belum digauli. Karena Allah mengatakan, fa illam dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jika kalian belum menggauli mama-mamanya, maka boleh nikah dengan putri-putri bawaan tersebut. Jadi sekedar akad antara Paijo dengan Juminten tidak menjadikan Juleha menjadi haram bagi Paijo. Kapan menjadi haram bagi Paijo? Jika Paijo menggauli siapa? Juminten. Hal ini terbalik, Allah mengatakan wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri-istri kalian. Kalau
seandainya Paijo menikah dengan Juleha, Juleha ini sekarang punya ibu namanya Juminten. Sekarang kejadiannya kalau terbalik. Paijo melamar Juleha, akhirnya menikah dengan Juleha. Meskipun belum digauli Juleha, kemudian terjadi cerai, maka Paijo tidak boleh menikah dengan siapa? Juminten. Meskipun Juleha belum digauli. Ya, meskipun Juleha belum digauli. Berbeda kalau Paijo menikah dengan Juminten, belum digauli, cerai, dia boleh nikah dengan Juleha enggak? Boleh. Tapi kalau sebaliknya enggak boleh. Dia menikah dengan Juleha, kalau sudah digauli jelas jadi enggak boleh. Tapi kalau dia nikah dengan Juleha, belum digauli, kemudian cerai, dia boleh nikah dengan apa? Juminten. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa? Karena orang tua lebih mengalah kepada anaknya daripada anaknya mengalah kepada orang tuanya. Misalnya Paijo nikah dengan Juminten, sudah akad, kemudian nanti bulan depan tinggal bareng, tahu-tahu cerai. Kemudian Paijo bilang, saya mau nikah sama putrimu, boleh enggak? Biasa orang tua dia mungkin cemburu, tapi karena dia sayang sama putrinya dia bilang ya enggak apa-apa, sudah nikahi sama putri saya. Lain halnya kalau nikah dengan Juleha, kemudian belum digauli, cerai, saya mau nikah dengan Juminten. Juminten bilang, nah Juleha itu Paijo mau nikahi saya. Oh enggak mau, pasti ribut. Karena Juleha tidak ridho mamanya dinikahi sama bekas calonnya atau bekas suaminya. Kenapa kasih sayang orang tua kepada anak lebih tinggi daripada anak kepada orang tua? Benar atau tidak? Benar. Ini syariat. Oleh karena di antara hal yang menakjubkan yang pernah saya alami, saya pernah ngisi pengajian di suatu daerah, seorang ikhwan. Kemudian dia bilang, Ustadz ini ibu mertua saya. Dia ikhwan ini mungkin umur 60, ibu mertua mungkin 50-an. Ini ibu mertua saya. Ya. Hampir saya nikah dengan dia Ustadz. Waktu saya mau nikah sama dia, tahu-tahu putrinya muncul. Saya bilang, gimana kalau saya nikah sama putrimu? Terus dia bilang, silakan. Subhanallah. Maksud saya bagaimana saya sayang seorang ibu kepada anaknya sampai calonnya berubah pikiran ngambil anaknya, dia bilang silakan. Akhirnya nikah sama putrinya, itu perempuan yang jadi calonnya jadi ibu mertua. Bukan pengalaman pribadi, bukan. Cerita tentang seorang ikhwan. Maksud saya begitu, maksud saya kasih sayang seorang ayah kepada anak lebih besar daripada anak kepada sang ayah. Ibrahim alaihissalam tentu kasih sayangnya kepada Ismail sangat besar. Terlebih lagi dengan kronologi kenapa munculnya Ismail dengan perjalanan yang panjang. Taib. Ketika Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail, sudah siap menggorokkan belatinya. Kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggillah dia wahai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, yaitu kau telah melaksanakan konten dari mimpi tersebut. Sehingga mimpi tersebut sesuai dengan realita. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka apa balasannya? Sebelumnya Allah mengatakan lagi, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini merupakan ujian yang nyata, ujian yang sangat berat bagi Ibrahim. Menyembelih anak satu-satunya yang soleh, yang sangat dia cintai, yang menantikan anak ini sangat lama, sementara istrinya mandul. Kalau anak ini meninggal mungkin dia enggak punya anak lagi, sementara dia rindu ingin punya keturunan. Kemudian dia yang nyembelih sendiri, bukan orang lain yang nyembelih. Ya. Anaknya sangat soleh, nurut, maka ini sangat berat. Makanya Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini sungguh merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Azim di sini ada yang mengatakan badannya besar, ada yang mengatakan kambing yang agung, domba yang agung, karena dengan terjadinya hal ini maka terjadilah ritual setelah itu ibadah kurban, dan di antaranya ibadah hadiyu dan ibadah kurban, yaitu bagaimana seorang menyembelih kambing atau domba atau onta atau sapi untuk mengingat peristiwa ini, sehingga kambing ini adalah kambing yang agung dari sisi nilainya, agung dari sisi ada yang mengatakan tubuhnya juga besar karena dia domba yang besar. Baik. Allah mengatakan tadi sebelumnya, kadzalika inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Menunjukkan Ibrahim alaihissalam dia
ditolong oleh Allah dengan menggantikan anaknya diganti dengan domba karena Ibrahim termasuk orang-orang yang ihsan, orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana kita ketahui ihsan ada maknanya dua. Ihsan yaitu berbuat baik kepada orang lain. Ihsan juga maknanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Ibrahim memiliki dua-dua sifat ini. Dia sangat berbuat baik kepada orang lain dan dia juga ketika beribadah selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki sifat itu, maka Allah membantunya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan juga. Dan Allah ingin menyelamatkan dia dari keburukan, ya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Innahu may yattaqi wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bersabar dan bertakwa, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Maka ini penting bagi kita untuk memiliki sifat ihsan. Ketika kita beribadah, kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun. Baik ibadah terkait antara kita dengan Allah seperti baca Quran, seperti sholat malam, seperti zikir pagi petang, seperti kita lagi baca kitab, kita sedang mentadabburi ayat Allah atau mentadabburi syariat Allah. Ya, ketika kita sedang berzikir, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ketika kita sedang berbakti sama orang tua, kita merasa dilihat oleh Allah. Ketika kita sedang berbuat baik kepada pasangan hidup kita, kepada istri, kita merasa kita sedang dinilai oleh Allah. Ketika kita sedang memeluk anak kita, kasih sayang, kita merasa sedang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa menghadirkan rasa ini, maka itulah ihsan. Orang seperti ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyebutkan kenapa Allah gantikan Ismail dengan domba, Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, karena Ibrahim memiliki sifat ihsan. Kemudian kata Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang datang kemudian. Maka semua orang mencintai Ibrahim, semua orang menyukai Ibrahim. Yahudi, Nasrani, kaum muslimin semuanya mencintai Ibrahim. Bahkan mereka mengaku Ibrahim seperti mereka. Yahudi bilang Ibrahim Yahudi, Nasrani bilang Ibrahim Nasrani, Quraisy bilang Ibrahim musyrik, seperti agama nenek moyang, karena semuanya keturunan Ibrahim. Makanya Allah mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman walam yakum minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia muslim dan dia bukan musyrik. Karena semua ini adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Quraisy yang musyrikin juga keturunan Ibrahim alaihissalam. Semuanya memuji Ibrahim. Tidak ada yang mencela Ibrahim. Ada dengar orang cela Ibrahim? Enggak ada. Enggak ada. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Allah ulangi lagi, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ini penekanan pentingnya berbuat ihsan, karena apa yang Allah lakukan kepada Ibrahim alaihissalam karena ihsannya, sifat ihsannya. Sebagaimana apa yang telah akan Allah lakukan kepada Yusuf alaihissalam juga karena ihsannya. Maka seorang berusaha mencapai derajat yang tinggi, karena derajat ada Islam, terus iman, terus apa? Ihsan. Ihsan tadi merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dinilai oleh Allah. Siapa yang selalu dalam hatinya merasa dinilai oleh Allah, dia tidak perlu penilaian netizen. Dia akan mudah ikhlas dan dia akan mudah khusyuk. Karena dia tidak perlu penilaian netizen, dia tidak perlu penilaian dari istrinya, dari orang tuanya, dari temannya dia. Karena dia yang penting bagi dia penilaian Allah. Ketika dia sibuk memperhatikan Allah sedang melihatnya, maka dia terpalingkan dari memperhatikan penilaian manusia. Maka seorang berusaha mencapai derajat ihsan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Innahu min ibadinal mu'minin.
Dan sungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah termasuk dari hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Yaitu kata Syekh Sa'di, bima amarallah bil iman bihi alladzina balagha bihim iman ila darajatil yaqin. Yaitu termasuk hamba-hamba yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman, untuk imani, dan mereka telah mencapai derajat iman mereka sampai derajat yakin. Ya, sampai derajat yakin. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim, yaitu kerajaan langit dan bumi, ya, waliyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian Allah berfirman setelah itu, perhatikan pada ayat 112, wa basyarnahu bi Ishaq, lalu kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang lain, namanya siapa? Ishaq. Itu berapa tahun kemudian? 13 tahun kemudian. Nabiyan, yang dia akan menjadi seorang nabi, minas solihin, dan termasuk orang yang saleh. Termasuk orang yang saleh. Dan ini kisahnya Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, yaitu kabar gembira tersebut melalui para malaikat yang datang mampir sebelum memberi adab kepada kaum Nabi Lut. Mereka mampir kepada Ibrahim, kemudian mengabarkan bahwasanya kau akan punya anak namanya Ishak. Bahkan dalam surat Hud kata Allah, wa mi wara'i Ishaq wa Yaqub, dan setelah Ishak ini akan punya anak namanya juga Yakub. Jadi diberi kabar gembira bukan cuma Ishak saja, bahkan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Maka ini diantara dalil bahwasanya yang disembelih atau mau disembelih az-zabih, yang akan disembelih oleh Ibrahim bukanlah Ishak tetapi siapa? Ismail. Karena sebelumnya Allah mengatakan wa basyarnahu bi gulamin halim, fa basyarnahu bi gulamin halim, kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang sangat sabar. Kemudian Allah cerita tentang anak yang disembelih tersebut. Setelah itu Allah bilang kami beri kabar gembira juga dengan anak namanya Ishak. Berarti anak ini beda dengan Ishak, ya enggak? Di situ kan kabar gembira dua kali. Pertama, fabasyarnahu bi gulamin halim, kami beri kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Kemudian Allah cerita tentang anak yang mau disembelih tadi. Siapakah dia? Allah tidak sebut nama. Setelah itu Allah mengatakan, dan kami beri kabar gembira yang lain dengan anak namanya siapa? Ishak. Berarti yang mau disembelih bukan Ishak, karena enggak mungkin diulang. Ini diantara dalil bahwasanya yang mau disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Dalil ini pertama ini. Yang kedua di antara dalil bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak, bahwasanya Allah kalau mensifati Ishak selalu dengan bigulamin alim. Bigulamin alim, dalam beberapa surat Allah mengatakan bigulamin alim, bigulamin alim, dengan anak yang alim. Kecuali Ismail Allah mengatakan apa namanya? Bigulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Dengan anak yang sangat sabar. Dan ketika Ismail berkata, apa namanya, ya abati if'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, kau akan dapati aku sabar. Dan dia membenarkan janjinya, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Ismail adalah seorang yang membenarkan janjinya, dia berjanji akan sabar dan dia benar-benar sabar. Di antara dalil bahwasanya ini adalah Ismail bukan Ibrahim yang akan disembelih, supaya ujian tersebut benar-benar tinggi, harusnya anak tersebut anak satu-satunya. Harusnya tersebut anak satu-satunya. Seandainya yang disembelih Ishak, maka Ismail berarti Ibrahim sudah punya anak yang lain, sehingga ujian tersebut kurang berat. Anak tersebut anak satu-satunya, berarti siapa? Ismail. Ismail lahir sebelum Ishak. Ketika Ishak sudah lahir berarti bukan anak satu-satunya. Oleh karenanya dalam perjanjian lama ini dikritiki oleh para ulama, disebut dalam buku tafsir. Allah sebutkan dalam kitab Kejadian 22 ya. Kitab Kejadian 22 ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai suatu korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dengan ini dalam perjanjian lama dikatakan yang disembelih adalah Ishak. Tapi ada kontroversial. Kenapa? Karena
di sini Allah mengatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau sayangi. Anak tunggal berarti siapa ketika itu? Ismail. Kata mereka, ini dianggap Ishak anak tunggal karena Ismail jauh. Enggak, ketika Allah bilang anak tunggal berarti anak tunggal. Sehingga para ulama mengatakan tambahan, yakni Ishak itu tambahan. Harusnya lafal dalam perjanjian lama hanya ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Bawalah sembelihlah dia atau korbankan dia. Tapi mereka masukkan yakni apa? Ishak. Karena ketika tambahan yakni Ishak ini kontroversi. Kenapa? Karena sepakat baik ahlul kitab maupun kaum muslimin anak bahwasanya Ishak lahir setelah Ismail. Ishak lahir setelah Ismail. Dan antara mereka berdua jangan bilang Ismail jauh, tidak ada hubungan sehingga dianggap anak cuma satu. Enggak, karena bagi mereka berdua punya hubungan. Buktinya apa? Ketika Ibrahim meninggal, dua-duanya hadir. Datang dalam perjanjian lama di Kejadian 25, saya bacakan. Pada ayat ke-7 dan selanjutnya dibuat judul Abraham meninggal dan dikuburkan. Ini pada perjanjian lama Kejadian 25 ayat ke-7 dan seterusnya. Abraham mencapai umur 175 tahun dalam perjanjian lama. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpela. Jadi dalam perjanjian lama juga disebut, ternyata ketika Ibrahim meninggal, Ishak dan Ismail kumpul nguburin apa? Bapaknya. Jadi bukan berarti Ishak sama Ismail berantem, enggak, mereka ada hubungan. Maka ketika Allah mengatakan korbankanlah anakmu satu-satunya, maka yang pasti yang dimaksud siapa? Ismail, karena kalau dibilang Ishak itu bukan anak satu-satunya, karena ada anak yang lain. Maka yang benar bahwasanya yang mau disembelih bukanlah Ishak tapi apa? Ismail. Kemudian dalam surat Hud dalil yang berikutnya bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Meskipun ini ada pendapat, ada sebagian salaf mengatakan Ishak, tapi pendapatnya lemah. Karena banyak dalil yang membantah tersebut. Di antara dalil yang lain, ketika malaikat memberi kabar kepada Ibrahim bakalan punya anak, kepada Ibrahim dan Sarah, kata malaikat, wa mi wara'i Ishaq wa Yaqub. Kalian akan punya anak Ishak, setelah itu akan punya anak siapa? Yakub. Ini Ishak belum lahir, baru kabar gembira. Wahai Ibrahim, wahai Sarah, kalian berdua bakalan punya anak, namanya siapa? Ishak. Ishak ini bakalan punya anak lagi, namanya siapa? Yakub. Seandainya Ibrahim sudah tahu Ishak bakalan punya anak namanya Yakub, kemudian Ishak mau disembelih, Ibrahim pasti ketawa. Ngapain disembelih? Kan dia kan bakalan punya anak siapa? Yakub. Sehingga itu hanya ini tidak ada faedah dari ujian tersebut. Karena Ibrahim sudah tahu Ishak bakalan punya anak siapa? Yakub. Sehingga tidak mungkin terjadi penyembelihan. Karena Allah sudah kabarkan Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Sehingga ujian tersebut kurang bernilai. Kurang bernilai. Kemudian datang dalam hadis disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan, bahwasanya ketika Rasulullah masuk dalam Ka'bah ada domba tadi, domba yang ada tanduknya. Rasulullah suruh tutup. Ya. Ini disebutkan domba inilah domba yang disembelih oleh Ibrahim. Kemudian turun-temurun diwarisi oleh orang-orang Quraisy sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh tutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bekas kambing tersebut yang ada tanduknya terbakar ketika terjadi penyerangan kepada Ka'bah di zaman Abdullah bin Zubair, diserang oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kemudian Ka'bah terbakar, di antaranya terbakar juga kambing tersebut, kepala kambing tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya terjadinya penyembelihan bukan di Palestina tapi di mana? Di Mekah. Kemudian di antara dalilnya juga ibadah menyembelih yang terjadi turun-temurun, bahwasanya orang-orang bawa kambing, bawa onta untuk hadiu atau untuk sembelihan ketika umrah, ketika haji. Sekarang umrah enggak ada yang bawa kambing. Zaman dahulu ada, di zaman Nabi bawa onta, bawa kambing meskipun umrah, atau onta dan kambing dikirim tanpa umrah, boleh disembelih. Itu yang terjadi bukan di Palestina tapi di mana kebiasaan orang-orang Arab yang mereka warisi dari kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena peristiwa penyembelihan kambing tersebut bukan di Palestina tapi di mana? Di Mekah. Paham? Demikian di antara dalil bahwasanya Ibnu Abbas menyebutkan kenapa kita melempar jamarat 3 kali, 3 tempat, karena Ibrahim ketika bawa anaknya yang ingin dia sembelih, maka setan menggoda. Maka dia lempar 7 kali, setan pun hilang. Kemudian dia bawa lagi ke tempat berikutnya, setan datang lagi menggoda, maka Ibrahim melempar lagi. Datang berikutnya
Ibrahim lempar lagi, setan menggoda agar Ibrahim gagal menyembelih anaknya. Ditakut-takutin lah, diapa-apain lah. Makanya Ibn Abbas mengatakan, syaitana tarjumun wa millata abikum tattabi'un. Kalian lempar setan dan agama ayah nenek moyang kalian Ibrahim yang kalian ikuti. Sehingga ketika kita melempar jamrat, kita ingat bahwasanya setan pernah ingin menggoda Ibrahim agar gagal menyembelih siapa? Ismail. Intinya ikhwan, ini semua dalil yang menguatkan bahwasanya meskipun ada dua pendapat dalam masalah ini di kalangan para salaf, ya, namun yang benar bahwasanya yang ingin disembelih bukanlah Ishak tapi siapa? Ismail, tanpa kita ragu bahwasanya pendapat yang Ishak adalah pendapat yang batil, pendapat yang tidak tepat. Pendapat yang tidak tepat, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan. Wa barakna alaihi dalam ayat 113, wa barakna alaihi wa ala Ishak. Dan kami memberkahi Ibrahim. Wa ala Ishak, dan kami juga berkahi Ishak. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maka Allah memberikan keturunan Ibrahim menjadi umatnya. Umat yang besar. Dari keturunan Ismail umat Islam banyak. Dari keturunan Ishak banyak Romawi, dan dari Yakub Bani Israel. Dari Yakub Bani Israel. Dan kami berkahi Ibrahim dan Ishak. Tetapi keberkahan ini tidak melazimkan bahwasanya semua keturunannya soleh. Makanya Allah SWT mengatakan, wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan mereka berdua, muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada yang baik, yang muslim, yang bertakwa, dan ada yang musyrik. Zalimun li nafsihi, berbuat zalim pada dirinya dengan kesyirikan, mubin, dengan kesyirikan yang nyata. Ada yang benar-benar baik sampai derajat ihsan, dan ada yang benar-benar musyrik dengan kemusyrikan yang nyata. Ini dalil bahwasanya keturunan para nabi tidak harus beriman. Kalau ada yang mengatakan nabi pasti keturunannya beriman, pasti masuk surga, omong kosong. Nabi Nuh alaihissalam anaknya masuk neraka atau masuk surga? Satu masuk neraka. Sampai Nabi Nuh mau berdoa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Wahai Nuh, jangan kau doain anakmu, dia bukan dari keluargamu, dia telah melakukan kekufuran, maka jangan kau meminta kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'idzuka an takuna minal jahilin, aku nasihati engkau wahai Nuh, jangan kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh alaihissalam saking sayangnya kepada anaknya, tapi anaknya kafir masuk neraka jahanam. Berarti anak nabi tidak harus beriman, benar atau tidak? Benar. Di antaranya ini anak Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak ketika Allah berfirman, wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan banyak perintah dan Ibrahim menjalankan seluruh perintah tersebut dengan sempurna, maka Allah kasih balasan, kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau pemimpin wahai Ibrahim karena kau hebat menjalankan seluruh perintahku dengan sempurna. Aku akan jadikan kau sebagai qudwah, sebagai imam. Ibrahim langsung nyeletuk, dia berkata, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan saya aja, anak keturunanku juga jadi pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la yanalu ahdi dzalimin. Bahwasanya orang-orang zalim di antara keturunanmu tidak akan mendapatkan janjiku. Yaitu tidak semua keturunanmu bakalan menjadi pemimpin. Ibrahim mengatakan anak keturunan juga, kata Allah tidak semuanya. Hanya sebagian. Dan ini dikuatkan dengan ayat ini, sebagian keturunan Ibrahim ada yang muhsin, derajatnya tinggi, dan ada yang syiriknya nyata. Di antaranya siapa? Di antaranya Bani Israel, semua keturunan Ibrahim. Bani Israel adalah putra-putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan Bani Israel ada yang baik, ada yang brengsek. Di antaranya Netanyahu dan teman-temannya. Mereka ngakunya keturunan Bani Israel. Allah alam benar atau tidak. Tetapi Bani Yahudi sekarang mereka kaum yang paling brengsek, yang paling kurang ajar, yang paling membangkang, paling kejam ya. Itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari sisi yang lain, dari Romawi, kalau kita menurut pendapat sebagian ulama, Ishak keturunannya Romawi banyak yang musyrikin, banyak yang Nasara mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Miliaran mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan.
Dari keturunan Ismail, Quraisy. Dari keturunan Ismail apa? Quraisy. Dari Quraisy ada siapa? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Al-Mughirah, ada tokoh-tokoh kafir. Tidak semua Quraisy adalah orang soleh. Ini semua dalil bahwasanya tidak harus keturunan Nabi, harus juga beriman. Makanya kalau ada yang mengatakan sekarang siapa keturunan Nabi SAW pasti beriman, itu ngaco. Enggak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Fatimah bintu Muhammadin, salini mimali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putriku, putri Muhammad, kalau minta harta saya kasih, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau sama sekali. Angkidhi nafsak, selamatkanlah dirimu sendiri. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan selama unsurnya adalah emas, meskipun dilemparkan di comberan tetap emas. Ini enggak benar ya. Bahwasanya tidak semua keturunan Nabi harus menjadi orang yang soleh. Tidak harus selalu menjadi orang yang soleh. Sekarang saja yang ngaku keturunan Nabi mereka macam-macam. Ada yang Syiah, Rafidhah. Ada yang Salafi. Di antara tokoh yang terkenal adalah di Saudi yang punya mauqi atau apa namanya website Duror Saniyah, yaitu Syekh Alawi Segaf. Itu masya Allah isinya. Websitenya luar biasa ya. Kemudian membantah Sufiyah, membantah Syiah luar biasa. Dan juga sempat kemudian pernah ada tulisan kumpulan para habaib yang melarang untuk maulid, kumpulan habaib. Tapi berarti Habib ada juga yang sunnah, Habib ada yang Syiah, habaib ada juga yang sufi. Tidak mungkin kita bilang semuanya benar, karena ada kontradiktif. Syiah mengkafirkan yang sunnah. Oleh karenanya pernyataan bahwasanya keturunan Nabi pasti benar, pasti masuk surga itu enggak benar, itu omong kosong, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Ada yang lebih parah lagi mengatakan kalau Nabi bukan cuma bawahnya yang pasti bagus, atasnya juga pasti bagus. Sehingga mereka ingin mengatakan kedua orang tua Nabi pasti masuk surga, Abdul Muttalib kakek Nabi juga pasti masuk surga, kakek-kakeknya juga pasti masuk surga. Padahal ketika Abu Talib akan meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau pada hari kiamat kelak. Apa kata Abu Jahal? Dan salah seorang satunya, dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apa kau kebenci dengan agama bapakmu, yaitu kakek Nabi Abdul Muttalib? Karena Abdul Muttalib musyrik. Abdul Muttalib apa? Musyrik. Maka tidak benar bahwasanya kalau seorang Nabi keturunannya pasti baik, atas juga pasti baik. Enggak benar. Buktinya Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir atau tidak? Bapaknya kafir atau bukan? Kafir. Dia bilang, oh itu bukan bapaknya, itu omnya. Nanti Nabi Nuh itu bukan anaknya, itu ponakannya atau anak bawaan. Jadi mereka takwil. Dan yang memiliki akidah seperti ini orang Syiah. Orang Syiah yang meyakini bahwasanya seorang Nabi atasannya pasti seluruhnya beriman dan bawahannya pasti seluruh beriman. Ahlussunnah tidak. Bahwasanya seorang Nabi bisa jadi berasal dari bapak yang kafir dan bisa jadi punya anak yang kafir. Contohnya Ibrahim, bapaknya kafir, Nuh anaknya kafir. Adapun hadis bahwasanya Nabi dari suci kepada yang suci, maksudnya Nabi bukan keturunan pezina. Bukan keturunan apa? Pezina, bukan. Dari kakek-kakeknya, bapak-bapaknya semua bukan pezina. Maksudnya demikian, bukan semuanya masuk surga. Jadi jalur atas masuk surga, jalur bawah masuk surga. Karena ketika meyakini seperti ini kadang menggampangkan. Yang penting keturunan Nabi pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Ini contoh ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, keturunannya ada yang musyrik yang nyata. Wa min dzurriyyatihima muhsinun. Dari keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang baik, derajatnya tinggi, wa dzalimun li nafsihi mubin, dan musyrik dengan musyrik yang nyata. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di antara faedah yang terakhir yang disampaikan, bahwasanya semakin tinggi iman, maka semakin tinggi ujian. Maka semakin orang dicintai oleh Allah, dia akan diuji pada perkara-perkara yang dicintainya. Olehnya para ulama menyebutkan derajat Ibnu Taimiyah di antara Syafi'i, karena Ibrahim derajatnya sangat tinggi, Khalilur Rahman, kekasih Allah, maka dia dicintai pada perkara yang sangat dia cintai. Diuji pada perkara yang sangat dicintai. Yang paling dicintai anaknya Ismail.
Yang dicintai bapaknya, maka dia dimusuhi bapaknya. Dicintai negerinya, dia harus pergi dari negerinya. Dia cinta Hajar, harus pisah dari Hajar. Dia cinta kepada Ismail, harus mau disembelih. Jadi dia diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Sehingga kecintaan dia murni kepada Allah. Kalau ada cinta yang lain yang ingin ikut masuk, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW, diuji dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi SAW. Diusir oleh kaumnya, sukunya mengusirnya, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, anak-anaknya pada meninggal kecuali satu orang, Fatimah, istri yang sangat dicintai Khadijah, juga meninggal dunia. Diuji pada perkara yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka adalah suatu sunnatullah, aturan yang berlaku. Siapa yang semakin tinggi imannya, maka akan semakin diuji oleh Allah, dan di antaranya diuji pada perkara-perkara yang dia cintai, agar dia semakin sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.